Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Oktaviani, NPM 1A020062 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membuat video tentang sistem keuangan, finansial, dan permintaan terhadap uang untuk memenuhi mata kuliah ekonomi moneter. Di sini ada 3 materi, yaitu yang pertama materi tentang sistem moneter, yang kedua yaitu sistem finansial, dan yang ketiga yaitu permintaan uang atau teori permintaan uang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem moneter. Sistem moneter yaitu sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk pengawasan cadangan valuta asing. Di Indonesia, otoritas sistem moneter terdiri atas Bank Indonesia dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu, mengontrol penawaran dan permintaan uang yang beredar di masyarakat, stabilitas mata uang, dan kemana uang akan dialokasikan. Selanjutnya itu tujuan kebijakan moneter, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan kerangka ITMF. ITMF di sini adalah sistem di mana kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang menetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas Bank Sentral. Di sini ada 2 instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu konvensional, terdiri dari operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, cadangan wajib minimum. Dan yang kedua yaitu konvensional, terdiri dari liquidity provision large scale, asset replacement. Kerangka strategis kebijakan moneter terdiri dari 4, yaitu penargetan nilai tukar, yang kedua yaitu penargetan besaran moneter, yang ketiga penargetan inflasi, dan yang keempat strategi. Materi selanjutnya yaitu sistem finansial. Sistem finansial adalah pada dasarnya tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya, atau yaitu suatu jaringan dari pasar dan institusi yang membawa penabung dan peminjam sama-sama melalui saluran dana atau langsung maupun tidak langsung. Di sini ada sistem pembayaran dari tahun ke tahun. Yang pertama yaitu tahun 1900 berupa barter, 1963 berupa IBRP, KRRP, ORIRP, tahun 90 cek, biljet, giro, ARM, CC, dan DC, tahun 2000 yaitu RIRTGS clearing. Materi selanjutnya yaitu mengenai kerangka aliran dana sistem finansial. Bisa dilihat pada gambar. Baiklah, selanjutnya itu teori permintaan uang. Menurut Irving Fisher, melalui persamaan MV sama dengan P kali T, di mana M sama dengan jumlah uang beredar, V perputaran uang, dan P harga barang, serta T volume barang yang diperdagangkan atau transaksi. Irving Fisher, persamaan identitas tersebut menyatakan bahwa jumlah uang dalam peredaran dikalikan dengan velositas uang akan sama dengan nilai transaksi. Persamaan identitas tersebut dapat menjadi sebuah teori dengan beberapa asumsi. Yang pertama yaitu orang bersedia memegang uang karena kegunaannya untuk transaksi dan dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, tingkat monetaritas masyarakat, penggunaan alat pembayaran lainnya, hanya berubah secara sporadis dan berpengaruh terhadap permintaan uang menurut Keynes. Di sini fungsi uang tidak hanya sebagai media pertukaran, tetapi sebagai penyimpan nilai.
Pengembangan pendapat Cambridge tentang adanya ketidakpastian dan harapan atau ekspektasi hanya fokus pada variabel suku bunga. Orang memegang uang karena 3 motif. Yang pertama itu transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Selanjutnya, menurut Marshall Figo atau Cambridge, permintaan uang Cambridge menekankan pada perilaku individu dalam mengalokasikan kekayaan dalam berbagai kemungkinan bentuk kekayaan. Marshall memandang bahwa individu atau masyarakat selalu menginginkan sebagian proporsi tertentu dari pendapatnya diwujudkan dalam bentuk uang kas. Selain motif transaksi, dianggap bahwa permintaan uang secara potensial dipengaruhi oleh tingkat kekayaan real, suku bunga, dan harapan tentang kejadian di masa datang. Namun dalam jangka pendek dianggap tetap. Menurut Friedman, pada teori kontekstualitas aspek jalan sejarah, Friedman menyajikan teori uang yang fitur utamanya adalah fungsi permintaan untuk uang, di mana permintaan ini diperlakukan sebagai bagian dari teori modal atau kekayaan yang bersangkutan dengan komposisi neraca atau portofolio dari aset-aset. Rangka teoritis umum yang mendasari studi empiris dari Friedman yang telah disebut di awal bagian ini itu adalah teori kuantitas uang.